Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar, yaitu bagian 1 pengertian dan unsur-unsurnya. Mengenal bentuk aljabar. Coba kita perhatikan masalah nyata berikut. Budi membawa 1 kardus berisi bola dan 4 bola. Nah, karena bola dalam kardus itu belum diketahui jumlahnya, kita misalkan bola itu sebagai X, sehingga bisa ditulis X tambah 4. Kemudian, Primus membawa 2 kardus berisi bola dan 3 bola. Dua kardus tersebut bisa kita nyatakan dengan X tambah X dan 3 bola dengan 3, jadinya X tambah 3, atau bisa ditulis dengan 2X tambah 3. Nah, bentuk X tambah 4 dan 2X tambah 3 itu dikenal dengan bentuk aljabar. Kenapa sih kita belajar tentang bentuk aljabar? Nah, salah satu kegunaannya seperti ini. Misalkan ada yang bertanya, kalau semua bola yang dibawa Budi adalah 16, berapa bola dalam kardus? Berapa ya? 12. Benar, itu artinya X bisa diganti dengan 12. Jadi, X itu apa? Nah, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Seperti X itu tadi, huruf-huruf tersebut disebut dengan variabel. Nah, sekarang kita belajar tentang variabel, koefisien, dan konstanta. Kita perhatikan misalkan Nova menjual 2 kotak susu, 3 renteng susu, dan 5 saset susu. Bagaimana bentuk aljabarnya? Ya, 2X tambah 3Y tambah 5. Huruf X dan huruf Y itu dikatakan sebagai variabel atau peubah, yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui jelas nilainya. Variabel dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya A, B, C, dan lain-lain sampai X, Y, atau Z. Sedangkan angka 2 dan 3 itu adalah koefisien, yaitu lambang berupa bilangan yang memuat variabel. Jadi 2X atau 3Y disitu kan memuat angka. Angka 2 di samping X dan angka 3 di samping Y itu namanya koefisien. Sementara angka 5 itu adalah konstanta, yaitu lambang berupa bilangan yang tidak memuat variabel. Sekali lagi, huruf-huruf X, Y itu dinamakan dengan variabel. Angka di samping huruf itu namanya koefisien. Sedangkan konstanta yaitu yang berupa angka saja tanpa ada huruf atau variabel. Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan. Suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku adalah variabel beserta koefisien atau konstantanya yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Kita lihat ada bentuk aljabar 3X kurang 6Y. Di sini terdiri dari 2 sukunya, yaitu 3X dan negatif 6Y. Kalau bentuk seperti ini, X kuadrat ditambah 4XY kurang 3Y kurang 10. Kira-kira ada berapa suku? Ada
4, yaitu X kuadrat, suku yang pertama, kedua, 4XY, yang ketiga, negatif 3Y, dan yang keempat, negatif 10. Kemudian ada suku sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Contohnya, 3X dan 5X. Ini adalah suku sejenis. Kenapa? Karena variabelnya sama-sama X. Jadi di sini yang diperhatikan adalah variabelnya. Koefisiennya 3 dan 5 ini berbeda, tapi tidak masalah. Karena yang penting variabelnya sama dan pangkat variabelnya sama, maka dia dikatakan suku yang sejenis. Berikutnya ada 2A kuadrat dan A kuadrat. Di sini juga sukunya sejenis karena variabelnya sama-sama A dan pangkat dari A sama-sama 2. Berikutnya XY dan negatif 4XY. Nah, di sini juga sejenis karena di sini variabelnya sama-sama XY dan XY. Berikutnya suku tidak sejenis, yaitu suku yang variabel atau pangkat variabel tidak sama. Contohnya 4X dan 3A. Nah, ini tidak sejenis. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. 1X, 1A. Berikutnya negatif Y dan X kuadrat. Nah, di sini selain variabelnya berbeda, 1Y, 1X, ini pangkatnya juga berbeda. Y di sini berpangkat 1 dan X di sini berpangkat 2. Jadi variabel dan pangkatnya sama-sama berbeda. Makanya dia tidak sejenis. Berikutnya ada 2A kuadrat dan 6A. Di sini dia tidak sejenis. Kenapa? Karena walaupun variabelnya sama-sama A, tetapi pangkatnya berbeda. Yaitu pangkatnya di sini di 2A kuadrat ada 2 pangkatnya, dan di 6A pangkatnya 1. Berikutnya faktor suku aljabar. Faktor dari suatu suku aljabar adalah bilangan yang dapat membagi habis suku aljabar tersebut. Contohnya di sini ada 3X. Kita akan mencari faktor, hampir sama dengan mencari faktor bilangan bulat. Jadi kita daftarkan dari angka terkecil yang bisa membagi bilangan tersebut. Nah, di sini faktornya adalah 1, 3X, dan 3X. Buktinya, 3X bagi 1 sama dengan 3X. Maka 1 adalah faktornya. 3X bagi 3 sama dengan X, maka 3 adalah faktornya. 3X bagi X sama dengan 3, maka X adalah faktornya. Dan 3X bagi 3X sama dengan 1, maka 3X adalah faktornya. Contoh berikutnya ada 4X. Faktornya adalah 1, 2, 4, X, 2X, dan 4X. Buktinya 4X dibagi 1 hasilnya 4X. Maka 1 adalah faktornya. 4X dibagi 2, 2X. Maka 2 adalah faktornya. 4X dibagi 4 sama dengan X. Maka 4 adalah faktornya. 4X dibagi X sama dengan 4. 4X dibagi 2X sama dengan 2. Dan 4X dibagi 4X sama dengan 1. Maka faktor dari 4X adalah 1, 2, 4X, 2X, dan 4X.